yang harus kita kasihani ya nanti ya anak-anak kita nasibnya seperti apa gitu. Nah jadi ya memang kata-kata ini ya harus kita pikirkan lah. Jangan sampai apa yang kita ucapkan ini tanpa adanya kontrol gitu dari diri kita secara sadar gitu. Karena kalau kita tidak mau mulai dari sekarang gitu ya mengontrol ucapan kita, akhirnya ya sudah kita akan sulit gitu untuk bisa merubahnya gitu. Ya makanya kan saya sampai mau membuat artikel mengenai kata-kata ini adalah hal yang harus kita pikirkan gitu ya. Itu agar apa? Agar jangan sampai nih masyarakat mendapatkan dampak yang negatif gitu. Dan itu long last ya dampak negatif. Iya ini long lasting gitu. Anaknya gede juga. Ya mungkin kalau misalnya ada mungkin kejadian anaknya terbentur lah, dia baru sadar gitu. Iya. Masa harus terbentur dulu gitu kan? Benar. Misalnya kata-katanya diajarin negatif, kecil terbentur baru sadar gitu. Iya. Paling itu aja sih yang membuat dia sadar gitu, kayaknya sih. Iya. Gak ada yang lain sih. Dan itu kan yang harus kita hindari. Iya. Gitu. Asik banget. Jangan kita song-song gitu kan. Karena ya ini masalah yang akan timbul akan jauh lebih rumit gitu. Nantinya ketika kita sudah dihadapkan dengan masalah yang sangat rumit, akhirnya kita hanya bisa menyalahkan. Misalnya kita menyalahkan pasangan kita menyalahkan lingkungan, anak kita, gara-gara mereka ini semuanya terjadi gitu kan. Tetapi kita yang seharusnya sudah tahu ilmunya kok diam saja gitu. Dan apalagi nih yang paling sering kedengeran keluhan Pak. Nah ini tuh banyak di manapun itu keluhan itu katanya nggak ada yang bagus. Pastinya nggak akan ada yang bagus dengan berkeluh kesah. Iya karena keluhan itu efeknya tuh emang langsung gitu ketika misalnya saya mengatakan saya mau nggak bisa, udah. Iya. Otak itu jadi nggak berpikir gitu Pak. Benar. Ketika misalnya kita ngomong nggak bisa saya nggak bisa, udah stuck aja. Nggak ada berpikir untuk mencoba atau try sesuatu gitu. Itu keluhan misalnya nggak bisa, udah nggak bisa gitu. Iya. Baik kayak gitu. Karena kan pikiran kita ini hanya bisa fokus dalam satu hal di waktu yang sama gitu loh. Jadi pikiran kita tidak bisa memikirkan banyak hal di waktu yang sama. Iya. Sulit gitu. Kalau kita apa yang diucapkan ini selalu kata-kata yang sifatnya berkeluh kesah, akhirnya fokus pikiran kita ya ke sana gitu. Iya. Itu bukan pikiran aja Pak, tubuh kita juga. Iya. Sama semua. Karena kan pikiran kita ini yang menggerakkan tubuh kita. Iya. Jadi kalau pikiran kita hanya isinya berkeluh kesah, ya bagaimana tubuh kita akan merespon yang berbeda kan nggak mungkin. Pasti. Dan yang lebih parah itu Pak, yang apa tuh alam merespon juga tuh. Itu juga sama kalau misalnya kita mengeluh, alam juga merespon mengeluh juga. Iya, itu lebih parah itu. Benar. Karena kan kita ini bagian dari alam gitu. Jadi alam akan menyesuaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, akan menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kita selalu berbuat yang negatif, alam juga akan menyesuaikan dengan konsekuensinya. Nah, tetapi kan kita tidak mau ya mendapatkan konsekuensi yang buruk di dalam kehidupan kita gitu kan. Makanya apa yang kita pikirkan dulu ini nih yang harus kita berhati-hati. Harus teliti ya. Karena apa? Karena kalau alam sampai merespon, nah ini kita akan sulit untuk menghindarinya gitu. Nah, makanya kan ya selalu gitu kita dulu diingatkan oleh orang tua kita gitu ya. Nah, hati-hati dengan ucapan kamu. Nanti kalau sampai kamu berkata-kata yang tidak baik, nanti orang lain malah akan mengingatkan kamu dan mereka ya akan jauh lebih buruk gitu memperlakukan kamunya dibandingkan ayah maupun bunda. Nah makanya hati-hati dalam ucapan kamu. Nah orang tua yang benar ya seperti ini gitu.
bukannya anak berkata-kata yang tidak baik, tetapi karena rasa sayang kita diemin gitu. Iya, berarti lah. Iya, karena kita takut menyinggung, takut membuat anak kita baper gitu. Ya. Gak bisa. Kalau saya sih lebih senang, lebih memilih gitu ya anak saya marah kepada saya, karena saya menegur mereka akan perilakunya yang tidak baik. Dia harus ditegur aja ya. Iya. Solusinya untuk anak. Dibandingkan saya hanya ingin anak kita ke saya ini apa namanya suka hormat, tetapi saya membiarkan apa yang mereka ucapkan. Iya, mengayomi, menanjakan. Ya. Benar. Saya malah menjaga perilaku yang buruk itu gitu kan. Nah akhirnya kan yang menjadi bermasalahnya di kemudian hari ya pasti anak-anak kita, dan anak-anak kita bisa seperti ini akibat kedua orang tuanya gitu. Nggak lain dan nggak bukan ya sebenarnya. Akarnya dari situ ya sebenarnya ya. Iya. Gitu. Karena di agama juga sering diingatkan gitu. Nanti ada suatu kejadian bahwa anak itu akan berbicara bahwa orang tuanya itu tidak berbuat apa-apa ketika dia melakukan hal yang tidak semestinya. Nah, kalau sampai anak mengucapkan hal itu dan itu memang benar adanya gitu ya, memang beneran kayak gitu. Iya, waduh, kita sebagai orang tua yang akan digamparin bolak-balik sama malaikat gitu. Kalau di hadapan Tuhan gitu. Iya. Jadi ternyata anak-anak ya mungkin orang dewasa yang muncul sekarang itu memang dari dulunya ya seperti itu gitu, didikan terkait kata-katanya gitu. Iya. Karena banyak orang dewasa yang mudah mengeluh, mudah mengatakan dia kata-kata yang tidak baik sampai pada akhirnya mempengaruhi dirinya. Benar. Itu dari kecilnya kayaknya sih. Benar. Itu dari kayak kecilnya sih kayaknya dirawat seperti itu gitu. Iya kayak udah gitu loh gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau ngubahnya gimana ya Pak? Kalau yang udah dewasa gitu Pak? Ya itu yang tadi saya bilang, paksa. Harus maksa ya? Paksa. Nggak ada cara yang lain. Karena memang kalau kita hanya ini ya niat ingin doang gitu, akhirnya ya sudah. Kalau kita kelepasan, kita merasa itu sudah terlanjur gitu. Jadi terusin gitu kan. Nah ini kan akhirnya kapan kita mau berubah gitu. Iya, karena aku melihat gejala-gejala kelepasan dari itu bukan dialami anak-anak Pak, tapi dialami oleh orang dewasa. Iya, karena sudah jadi karakter. Karena karakter ini kan istilahnya tuh tanpa kita sadar saja sudah kita lakukan secara otomatis gitu. Kayak misalnya kita habis bangun tidur gitu, langsung masuk ke kamar mandi ya kan. Terus setelah kita mandi, kita sarapan. Setelah kita sarapan, terus kita misalnya ngopi dulu. Setelah itu kita pergi ke kantor. Itu kan sudah menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, dan akhirnya tanpa kita mikir kita sudah melakukan hal itu semua gitu. Kita nggak usah berpikir secara keras lagi gitu untuk melakukan hal-hal seperti ini, karena ini sudah kita lakukan secara rutin. Nah, tetapi apa yang kita lakukan secara rutin ini misalnya negatif, nah ini juga akan kembali ke diri kita. Ya, gitu. Rutin negatif. Ya, benar. Bukannya rutin menabung gitu kan, malah rutin kita mengucapkan kata-kata yang negatif gitu. Nah, oleh karena itu mari nih para viewers, berhati-hatilah dalam kata-kata kita, karena apa yang sudah kita keluarkan dari mulut kita itu seperti kita menembakkan busur panah gitu, yang ketika sudah keluar dari busurnya itu tidak akan mungkin kembali lagi kepada diri kita. Baik, terima kasih Pak Doni atas diskusinya pada pagi hari ini. Dan kalau misalnya yang mau bertanya silakan tentang kata-kata atau tentang kata-kata yang berpengaruh atau apapun yang ada di podcast ini atau yang episode sebelumnya, silakan tanyakan saja langsung di bawah link deskripsi sudah disediakan Gmail dan Gform-nya. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.